keluar masuknya air liur di Ciduk tidak termasuk batal. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan komposisi air liur itu di dalam mulut kita. Jadi tidak harus setiap misalnya puasa meludah. Kenapa? Karena air liur di mulut kita itu nggak batal. Ya, dan Allah Maha Kuasa menciptakan air liur itu komposisinya tidak pernah terlalu banyak dan tidak pernah terlalu kering. Tepat aja supaya kita tenggorokan tidak kering. Bukan hanya menenangkan hati. So, kalau kita resah, gelisah, berkeluh kesah, banyak masalah, perbanyak zikir aja. Orang kalau sudah banyak zikir, hatinya ditenangkan. Karena hatinya tenang, kalau ada masalah pun dia tertib menyelesaikan masalahnya. Dilindungi dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ini hari pertama yang akan kita bahas adalah fikih puasa dulu. Kita insya Allah sudah berniat dan mudah-mudahan niat kita menjadi kekuatan bagi kita, karena orang itu akan dibentuk oleh niatnya. Kalau niatnya ingin puasa sampai maghrib, insya Allah akan dikuatkan, dimampukan. Tapi kalau niatnya sekedar ikut-ikutan, biasanya kita agak berat, karena niatlah yang membuat kita kuat. Niatkan puasa kita tuntas sampai 30 hari, dan niatkan juga tarawih kita tuntas sampai 30 hari. Kenapa? Karena man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat sunnah, man qoma, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang lain di bulan Ramadan, banyak sekali kita melakukan sholat sunnah, maka gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Gufiro, diampuni bagi orang tersebut dosa-dosanya yang lalu. Kenapa sih kalau kita banyak sholat, banyak puasa diampuni dosa? Karena dosa itulah yang menghambat doa kita tidak dikabul. Kalau kita berdoa belum dikabul-kabul, bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak mengetahui, dan bukan Allah tidak mampu mengijabah doa-doa kita. Tapi boleh jadi ada dosa di masa lalu yang kita lakukan yang belum terampuni. Contoh misalnya, kita mulai balik usia 15 tahun. Ternyata dari usia balik ini sholat kita belang bentong, banyak yang bolongnya. Zuhur bolong, asar bolong, maghrib bolong, isya bolong, subuh bolong. Terus karena kita terus menerus meninggalkan sholat dengan sengaja, maka terhitung sebagai dosa. Sementara kita sudah belajar sholat. Makanya mudah-mudahan nih tarawih kita adalah menutupi dosa di masa lalu. Misalnya lagi remaja jarang sholat nih, lagi remaja jarang puasa, mudah-mudahan puasa kita menutupi dosa di masa lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Daripada dosa itu menjadi sumber malapetaka nanti di akhirat, maka dosa itu lebih baik diampuni di dunia ini. Masih ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosa, masih ada kesempatan untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Karena biasanya orang itu makin sadar kepada agama, makin sadar untuk ibadah setelah mendekati usia tua. Setelah di atas 40 tahun, senang dengan ibadah, senang dengan ke masjid, senang dengan sholat. Alhamdulillah, ini ciri-ciri Allah sayang kepada kita. Allah nggak mau mewafatkan kita dalam keadaan masih berlumur dosa dan noda. Sehingga mungkin bertanya-tanya, kenapa saya itu udah ngadoa habis-habisan, udah munajat bebeakan,
udah sholat baik, udah pokoknya kenapa nggak diijabah-ijabah? Jangan suudzon kepada Allah, kita husnuzon saja. Allah bukan tidak menijabah doa kita, tapi Allah menggantikan doa itu menjadi ampunannya karena dosa-dosa di masa lalu. Jadi kuatkan nih selama Ramadan teh, kita ingin puasa di siang harinya dan ingin sholat sunnah di malam harinya. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang fikih puasa dulu nih, supaya puasa kita bernilai ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang melakukan sebuah amal tidak dengan ilmunya, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Ya, sebuah pekerjaan di pabrik kalau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, itu pasti ditolak, itu pasti tidak diterima. Maka ibadah juga begitu. Nah, salah satunya sudah kita bahas malam tadi, niat, mengetahui terhadap pembatalan puasa dan mengetahui waktu. Pertama, apa yang membatalkan puasa? Segala sesuatu yang masuk melalui lubang yang ada di tubuh kita itu membatalkan. Contoh misalnya, pada saat kita sakit mata, ditetesin nih mata ini, ditetesin pakai obat netes, ternyata terasa di lidah teh pahit. Nah, berarti itu termasuk batal. Tapi akan wareg itu mah ya, untuk menghilangkan haus cuman setetes dua tetes. Yang membatalkan puasa itu bukan masalah kenyang atau tidak kenyangnya, tapi ada benda yang masuk melalui lubang, apa saja, mata, telinga, hidung, mulut, kubul, dubur. Ya, kalau ada yang masuk berarti batal. Terus apalagi muntah dengan sengaja. Kan ada muntah karena perjalanan liur ya, naik bus muntah, itu mah batal. Tapi lamun muntah sengaja, biasanya itu aya lak-lakan di dia, terus kita sentuh, keluarlah, maka itu batal. Terus lagi misalnya, gimana kalau kumur-kumur waktu wudhu? Baiknya kalau di siang hari, kumur-kumur itu karena sunnah dihilangkan, khawatir ada air yang masuk. Menang tuh kumur-kumur kucai kalapa muda, gimana niat ya gitu ya. Nah, karena ada rasanya, ini ada kumur-kumur pakai cai kalapa muda segala, ya cek dokter cenah, ya mah lain cek dokter eta mah hayang minum we. Nah, jadi biasakan walaupun tidak membatalkan kumur-kumur itu, maka sunnah di bulan Ramadan mah ya kita teh langsung wudu, membasuh muka, tidak ada kumur-kumur dan tidak ada membasuh hidung. Kenapa? Khawatir ada air yang masuk. Terus gimana keluar masuknya air liur nih, ciduh, tidak termasuk batal. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan komposisi air liur itu di dalam mulut kita. Jadi tidak harus setiap misalnya puasa meludah. Kenapa? Karena air liur di mulut kita itu nggak batal. Ya, dan Allah Maha Kuasa menciptakan air liur itu komposisinya tidak pernah terlalu banyak dan tidak pernah terlalu kering. Tepat aja supaya kita tenggorokan tidak kering. Nah, itu keluar masuknya air liur tidak termasuk batal. Makanya kadang-kadang kenapa di bulan Ramadan tidak boleh renang? Karena khawatir ada air yang masuk melalui jauh kita atau lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Terus apalagi yang tidak membatalkan? Lupa nih. Biasa kan bapak-bapak misalnya pagi-pagi teh sarapan, ngopi atau yuk hari pertama teh pulang temu sholat nggak ngaji teh minum gitunya, minum kopi gitu. Nah, tapi betul asli lupa. Kumur-kumur di siang hari kumaha, pada dasar nama tidak batal. Pada dasar nama tidak batal, tapi khawatir ada air kumur-kumur yang tertelan, maka jika tidak urgen tidak boleh. Biasa tuh misalnya disemprotkan suka bau mulut nih, disemprot oleh pewangi misalnya, kan ada tuh semprotan supaya menghilangkan bau mulut. Baiknya mah jangan, ya. Gosok gigi di siang hari pakai pasta gigi kan ada rasa, jangan. Beberapa yang diwajibkan, salah satu anu tadi tianya anu matak ngabatalkeun mungkin anu kirang tiasa ditaroskeun. Salah jengahnya eta sunah-sunah dina puasa.
sunah-sunah ieu teh keur mantuan Allah masihan keringanan ka urang. Ye lamun urang baheula loba puasa nu ditinggalkeun, sok ayeuna lakukeun sunahna supaya diampuni dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh sunnah menyegerakan buka. Nah, biasa nama insyaallah lah buka mah moal terlambat selalu tepat waktu lah buka mah. Ditunggu nanti isuk-isuk atau hayangnya. Nah, ieu sunnah menyegerakan buka. Anu kadua, punten ada doa yang mustajab dina waktu maghrib. Jadi mun bisa ibu-ibu ya siapkan misalnya 30 menit sebelumnya tadi disiapkan makananana, hidanganana keur buka, saatos kitu 10 menit menjelang maghrib siapkan zikrullah, banyak zikir ke Allah, bolehlah astagfirullahaladzim, atau mungkin Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna terus. Nah setelah itu beberapa menit menjelang maghrib gunakan semaksimal mungkin untuk berdoa. Ingat, doa itulah yang akan menghantarkan kita kepada apa yang kita mohonkan. Doa itu tidak dikabul sesuai dengan keinginan kita, Allah ganti dengan pengampunan dosa. Biasakan menjelang maghrib teh doa nyuhunkeun ke Allah, ya Allah, anak saya semoga sehat, lancar rezekinya. Sunnah berikutnya adalah membaca Al-Quran. Nah begini, lisan yang sering berzikir kepada Allah akan terhenti dari mengucapkan kalimat yang buruk, menghina, mencaci, memaki, bergibah, memfitnah. Orang-orang yang sibuk dengan kebaikan akan lupa dengan keburukan. Orang-orang yang fokus dengan kebaikan akan hilang semangatnya dengan kejelekan. Enggak mungkin lisan ini akan sibuk menyebutkan aib-aib orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain kalau dalam lisan ini sering digunakan untuk berzikir. Jadi zikir kita itu luar biasa nih. Bukan hanya menenangkan hati. So, kalau kita resah, gelisah, berkeluh kesah, banyak masalah, perbanyak zikir aja. Orang kalau sudah banyak zikir, hatinya ditenangkan. Karena hatinya tenang, kalau ada masalah pun dia tertib menyelesaikan masalahnya. Dilindungi dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan lisan. Karena kata Rasulullah, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Tidak sedikit orang tua tersinggung karena ucapan anaknya, padahal enggak niat anaknya tuh nyinggung-nyinggung. Gitu ya, tidak sedikit suami marah kepada istrinya karena ucapan istrinya. Tidak sedikit istrinya jadi ilfil ke suaminya gara-gara ucapan suaminya. Apalagi nih para bapak, dari istri mah ahli sejarah, kesalahan 10 tahun dia masih diingat-ingat. Gitu ya, misalnya itu pernah salah nih di masa lalu, pasti ingat wae. Mantap, jaga udah, daripada komo keur puasa kieu mah lamun aya pi omongan geus diem aja. Dan mah menang lah hari pas jeung pamajikan mah ya eleh terusnya. Nah gitulah kira-kira mungkin bawa motor oge lamun sen ke kiri belok ke kanan ditegur anger gitu. Nah kira-kira mungkin gitu. Jadi bulan Ramadan mah nyata tadi kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam saja. Lamun kira-kira ngomong pi omongan, udah lebih baik dia zikir saja. Apalagi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan udah perbanyak zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, segala sesuatu yang menyangkut dengan Allah, bersanding dengan Allah, maka jadi kebaikan. Contoh misalnya Maha suci, ketika disandingkan ke Allah, subhanallah jadi zikir. Ya, sedikit ucapannya, berat timbangannya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sunnah nih di bulan Ramadan diperbanyak zikir, baca Quran supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata di bulan Ramadan teh bukan hanya pahala dilipat gandakan, dosa aja dilipat gandakan. Anu teu salat 1 kali misalnya, dosanya
udah mas setan tadi belenggu tapi orang masih kena itu sholat kena wae, berarti tidak sholatnya bukan karena digoda setan tapi karena nges biasa ninggalkeun. Nah jadi minta ke Allah, ya Allah mohon selama bulan Ramadan mah jangan lalai saya teh kepadamu, jangan menyepelekan ibadah ini di bulan Ramadan, karena orang-orang yang menyepelekan Allah hidupnya terombang-ambing gitu ya. Hidupnya penuh dengan kesusahan, kesulitan, kekurangan. Karena apa? Karena Allah yang pemberi rizki, Allah pemberi pertolongan, tapi kita tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Kita kalau ada bos wae, ada bos yang suka memberi pekerjaan, memberi uang, memberi bantuan, itu kita akan hormat kepada bos yang menjadi jalan rezeki kita. Lalu kenapa kita tidak ta'dim kepada Allah yang menjadi sumber rezeki kita? Hadirin para jamaah rahimakumullah, sunnah berikutnya adalah sedekah jika memang ada kelebihan rezeki. Boleh ke saudara terdekat, boleh ke tetangga terdekat, boleh kepada orang-orang yang kita kenal kalau ada kelebihan. Dan sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Sedekah itu tidak harus menunggu banyak. Kita bisa bersedekah dengan apa yang kita miliki. Sedekah contoh misalnya di jalan ada sampah, kita pungut disimpan ke tempatnya, kan alhamdulillah tuh. Jadi sedekah tidak melulu uang saja, ada amal soleh yang bisa kita lakukan. Nah para jamaah rahimakumullah, di antara rukun dan pembatal puasa tadi kita sudah bahas. Mudah-mudahan perbanyak ini, nanti ibu-ibu nih khusus nanti jam 8 atau jam setengah 8 ada waktu duha. So, dikasih diyakinkan kalau seorang istri yang selama Ramadannya tidak lepas sholat duha, selama Ramadan itu sepanjang dia dalam keadaan bersuci, tidak haid maksudnya, terus melakukan sholat duha, insya Allah di tahun kemudian boleh jadi suaminya diangkat derajat secara ekonominya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat duha ini manfaatnya besar. Intinya perbanyak sholat sunnah, perbanyak ibadah kepada Allah, maka mudah-mudahan ini menjadi pemberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.